Merek adalah suatu nama atau simbol yang mengidentifikasikan suatu produk. Merek juga sebagai tanda pembeda antara produk satu dengan produk lainnya, sehingga mudah untuk dikenali oleh konsumen ketika kita hendak memilih suatu produk. Definisi merek juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jenis merek terbagi menjadi 3, yang pertama merek dagang, yang kedua merek jasa, yang ketiga merek kolektif. Yang pertama merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Ini terdapat dalam pasal 1(2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang kedua, merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa lainnya yang sejenis. Ini terdapat dalam pasal 1(3) Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Lalu yang ketiga, merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang dipergunakan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Ini terdapat dalam pasal 1(4) Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Dasar peraturan yang mengatur hak merek dan indikasi geografis adalah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis ini ditetapkan dengan berbagai pertimbangan, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang merek dan indikasi geografis, serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional, sehingga perlu diganti. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis ini, yang pertama pasal 5 ayat 1, pasal 18A ayat 2, pasal 18B ayat 2, pasal 20, dan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization, persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 nomor 57 serta tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3564. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dan ketentuan mengenai merek yang ditolak menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan diatur dalam pasal 20 dan ketentuan mengenai merek yang ditolak diatur dalam pasal 21. Menurut pasal 20, merek yang tidak dapat didaftarkan adalah merek yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, keasusilaan, atau ketertiban umum. Yang kedua, merek yang sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Yang ketiga, merek yang memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam atau tujuan penggunaan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang atau jasa yang sejenis. Yang keempat, merek yang memuat keterangan yang tidak sesuai dengan manfaat, kualitas, atau khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi.
Yang kelima, merek yang tidak memiliki daya pembeda. Dan yang terakhir, merek yang merupakan nama umum atau lambang milik umum. Menurut pasal 21, permohonan merek ditolak jika merek tersebut yang pertama, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis. Yang kedua, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. Yang ketiga, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Yang keempat, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terdaftar. Yang kelima, permohonan merek ditolak jika merek tersebut menyerupai atau merupakan nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Yang keenam, merupakan tiruan atau menyerupai nama, singkatan nama, bendera, lambang, simbol atau emblem suatu negara atau lembaga nasional atau maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Yang ketujuh, merupakan tiruan atau menyerupai tanda cap atau stempel resmi yang digunakan negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Yang kedelapan, permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikat tidak baik. Yang kesembilan, ketentuan lebih lanjut tentang penolakan permohonan merek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dari huruf A sampai dengan huruf C diatur oleh peraturan menteri. Di Indonesia, merek dagang dapat dilindungi selama 10 tahun sejak saat tanggal pendaftaran dan dapat diperpanjang secara berulang setiap 10 tahun. Untuk melakukan perpanjangan, pemilik merek perlu melakukan permohonan perpanjangan paling lama 6 bulan sebelum masa perlindungan berakhir. Pengalihan hak atas merek diatur dalam pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian atau sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Lisensi merek pada pasal 1 Nomor 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar. Permohonan pendaftaran merek internasional dan penyelesaian sengketa merek adalah dua proses yang berbeda yang dapat dilakukan oleh pemilik merek ataupun perusahaan yang ingin melindungi hak atas merek mereka secara global. Permohonan pendaftaran merek internasional ialah proses di mana pemilik merek dapat mengajukan permohonan untuk melindungi merek mereka di beberapa negara sekaligus dengan menggunakan satu permohonan. Prosedur ini biasanya melibatkan World Intellectual Property Organization atau WIPO. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada pasal kelima, yaitu yang pertama, dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu permohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut. Semua nama pemohon dicantum dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat pemohon. Yang kedua, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. Yang ketiga, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang salah seorang pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui kuasa. Yang keempat, dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut. Penyelesaian sengketa merek ialah proses yang melibatkan resolusi sengketa atau konflik yang mungkin timbul terkait dengan merek, seperti pelanggaran hak merek. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, ataupun melalui jalur hukum.